sore, masih bersama dengan saya di Anangki Channel. Sekarang kita coba bertanya-tanya kepada Ustadz atau asatidz yang berada di lembaga pendidikan. Bagaimana tanggapannya terkait dengan liburan sekolah mulai dari Maret, April, Mei, Juni. Ya, sudah lama sekali, sudah sampai 4 bulan. Kira-kira gimana tanggapannya? Yuk kita kenalan dengan Ustadz siapa? Ustadz Sakrianto. Ya, Ustadz Sakri. Ustadz Sakri ini dari lembaga mana ya Pak? Kebetulan ini dari lembaga Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama yang ada di wilayah Maron Wetan. Nah, kebetulan sekarang ini ya sedang merapikan ya pembenahan ruang kantor guru dan bersama dengan teman-teman kami sambil menikmati liburan panjang yang pada kali ini pemerintah ini masih memperpanjang lagi untuk liburan, kurang lebih dari sekarang ini sudah 4 bulan yang sudah tidak eksis lagi proses pembelajaran di lembaga kita ini. Iya. Kira-kira tanggapan Ustadz gimana terkait dengan liburan sekolah yang cukup lama ya, Maret, April, Mei, Juni. Tanggapan seorang guru gimana? Sebenarnya kalau memang liburan itu terlalu lama, satu ya juga proses pembelajarannya untuk kepada siswa itu ya bagaimana nanti siswa bisa ada peningkatan ilmu pengetahuannya, dan terus kemudian karena dengan adanya COVID ini pemerintah sudah mencegah dengan adanya tidak boleh kumpul-kumpul atau tidak boleh masuk di sekolah, di lembaga, sehingga ya kita memberikan motivasi kepada siswa juga kesulitan. Nah, sehingga walaupun memberikan beberapa materi semacam online, ini pun juga ya bagi yang semangat, bagi yang tidak semangat, karena sekarang ini zamannya banyak HP, lalu kemudian HP itu dimanfaatkan bukan untuk pembelajaran, bukan media pembelajaran, melainkan itu pakai semacam main game dan lain sebagainya. Sehingga kalau pemerintah itu tidak cepat memberikan keputusan, itu solusi apa yang seharusnya lembaga pendidikan itu sekiranya bisa eksis kembali guru dan bersama dengan murid-murid. Kira-kira harapan dari Ustadz gimana selaku guru di lembaga pendidikan di MA ya, MA itu yang ada di MA Maron ya, Probolinggo, Jawa Timur. Ya. Kira-kira apa harapan kepada pemerintah? Kalau harapan saya atas nama lembaga Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama yang ada di wilayah Maron ini, bagaimana sekiranya pemerintah dengan tegas memberikan solusi bagaimana sekiranya biar anak bangsa kita itu tidak terkalahkan dengan anak-anak di luar sana ya, biar juga ada peningkatan aktivitasnya sekiranya cepat dikembalikan lagi ke sekolah, walaupun pakai bagaimana teknisnya, apa itu harus pakai protokol kesehatan dan lain sebagainya. Pokoknya harapan kami itu selaku guru Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama, sekiranya pemerintah memberikan solusi yang terbaik untuk anak-anak didik kita, karena ini adalah merupakan suatu kaderisasi negara dan bangsa. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi harapannya gimana sekiranya mereka itu sudah bisa kembali ke sekolah begitu Pak? Betul sekali. Karena lebih kondusif di sekolah. Ya, bahkan anak sendiri itu sudah bosan katanya main-main di rumah itu. Ingin ingin cepat ketemu juga dengan temannya, apalagi dengan pak gurunya begitu. Itu udah sama gurunya ya kangen, sama teman-temannya kangen. Gitu. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Dan demikianlah wawancara saya dengan salah satu guru asatidz yang berada di sebuah lembaga tepatnya di Probolinggo, Jawa Timur, yaitu MA Maron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berjumpa dengan salah satu ustadz juga yang berada di lembaga pendidikan. Kira-kira kita tanya-tanya ya bagaimana pendapatnya terkait dengan liburan sekolah ini. Nah, terus kira-kira dengan pembelajaran itu bagaimana? Nah, kita tanya-tanya dengan Ustadz siapa? Oke, nama saya Osnan. Ustadz Osnan ya. Oke. Baik Ustadz, kira-kira menurut Ustadz Osnan ini
terkait dengan liburan sekolah yang sudah cukup lama dari Maret, April, Mei, Juni, jadi sekitar 4 bulan ya, sekitar 4 bulan itu sudah cukup lama. Kira-kira masih perlu tidak untuk ditambah lagi liburnya atau sudah cukup atau bagaimana, dan menurut Ustadz gimana? Oke, terima kasih. Kalau masalah libur ini memang sudah terlama di tahun ini terkait dengan COVID, libur terlama yaitu sudah hampir 5 bulan. Berarti terlama ya. Berarti Terlama tahun-tahun dari sebelumnya tidak ada istilahnya di kurikulum yang sampai liburnya sekian bulan, belum pernah ya. Belum pernah ada. Jadi ini pemecah rekor. Pemecah rekor. Sebenarnya bukan libur sih, tapi kan online gitu. Tapi kalau di tingkat desa, di lingkungan sekolah saya sendiri, dengan adanya sistem online kayak ini kurang efektif. Kenapa? Karena satu, siswa itu masih sebagian ada yang belum megang HP atau Android, sehingga guru mengirim soal atau juga pembelajaran online itu juga kurang efektif. Ya, harapan kami terhadap pemerintah, mungkin pemerintah bisa memberikan solusi di tingkat desa. Bagaimana caranya sekiranya siswa itu merata bisa mengerjakan soal secara online, belajar secara online, atau hal yang lain yang bisa diterapkan di tingkat desa. Bukan hanya karena desa dan kota sangat beda. Kalau di kota mungkin itu sangat mumpuni atau sangat efektif. Tapi kalau di lingkungan saya, di lembaga saya sendiri saja kemarin mengerjakan BTS atau ujian tengah semester, itu mungkin yang ngerjakan hanya sekitar 20% saja yang ngerjakan dari jumlah siswa. Jadi akhirnya yang untuk yang ujian kenaikan kelas hari ini yang akan dilaksanakan besok Senin, itu rencana guru akan mengadakan secara online dengan mengantar soal ke siswa masing-masing. Mungkin untuk terkait dengan libur itu juga mungkin efektif untuk menghadapi virus corona ini. Karena apa? Dengan siswa kalau masih masuk sekolah, tentu mereka saat jam-jam istirahat masih berkumpul, masih bercanda gurau dan lain sebagainya kalau di lingkungan sekolah. Jadi saya menangkap bahwa memang kalau di desa itu tidak sama dengan kota ya. Benar. Jadi kalau misalkan kita menerapkan sistem online, mungkin pemerintah bisa bantu, entah itu internet gratis, ataupun juga bisa bantu memberikan HP bagi yang tidak punya HP gratis ya. Ya, jadi itu juga sebuah jeritan hati dari lembaga-lembaga pendidikan yang berada di daerah pedesaan. Ya, karena tidak bisa dipukul rata satu Indonesia, ya tidak bisa se-Indonesia itu dipukul rata, harus bisa semua karena sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Benar sekali. Nah, jadi dan untuk libur juga menurut Ustadz juga ini ya bagus ya, karena untuk mencegah virus corona ini penyebarannya. Ya, seperti itu. Jadi lebih baik masih tetap online seperti itu ya, atau pembelajaran jarak jauh. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Mungkin ada yang ingin disampaikan pesan kepada adik-adik yang masih sekolah nih, atau juga kepada di sekolah ada ini ya kegiatan ekstra kepramukaan ya Ustaz? Oh, ada ekstrakurikuler pramuka di lembaga kami, ada setiap hari Rabu sore. Nah, kira-kira itu kan bukan pembelajaran yang ini ya, pembelajaran maksudnya tidak seperti biasanya atau pelajaran seperti biasanya. Apakah untuk yang pramuka, khusus pramuka masih tetap masuk di era COVID-19 ini atau juga ikut libur Ustaz? Untuk pramukaan sama diliburkan juga. Nah, kita juga antisipasi dengan adanya COVID ini untuk penyebarannya sendiri. Jadi sekolah tidak mengambil resiko terlalu besar menurut Presiden. Ya, benar. Jadi juga sekolah atau kegiatan ekstra apapun sudah yang ada di sekolah itu diliburkan. Jadi sepenuhnya itu lewat online. Semaksimal sebisanya siswa kami menjangkau. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Dan Oke, sama-sama. Mungkin bisa pesan atau saran untuk adik-adik ini Ustaz ataupun anak-anak se-Indonesia dengan menghadapi masalah ini, apakah mereka harus frustasi atau bagaimana? Apa dijalani saja dengan semangat atau gimana? Mungkin ada
pesan atau saran, silakan. Oke, kalau pesan saya untuk adik-adik pelajar, usahakan tetap berkarya di rumah, tidak malas untuk belajar. Belajar bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah kita bisa dengan memanfaatkan HP yang kalian pegang, bukan hanya untuk main game saja, tapi juga bisa untuk belajar otodidak atau belajar sendiri di rumah. Apalagi di masanya COVID ini, usahakan jaga jarak agar tidak terjangkit COVID-19. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas sarannya untuk adik-adik seluruh Indonesia ya. Nah, seperti itu, tetap semangat walaupun Semangat, di rumah, meskipun jangan di rumah. pantang menyerah. Tetap berkarya. Tetap berkarya. Tetap berkarya. Oke, jangan malas-malasan dan jangan hanya main HP doang ya Ustadz ya. Iya, benar. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Itu saja wawancara kita dengan guru dari Lembaga Pendidikan apa Ustadz? MA Nahdlatul Ulama yang berada di Desa Maron Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Hari ini saya masih di Anangki Channel. Hari ini saya sudah bersama dengan seorang guru di sebuah lembaga pendidikan atau sebuah sekolah ya, Madrasah Aliyah yang berada di Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, baik, selamat malam Bu. Ya, kita coba tanya-tanya ya bagaimana menurut pendapat seorang guru ustazah yang berada di sebuah pendidikan MA tentang liburan sekolah. Apakah liburan sekolah ini Maret, April, Mei, Juni membawa dampak yang positif terhadap sekolah atau membawa dampak yang negatif? Seperti itu, atau mungkin kelebihan dan kekurangannya apa untuk anak didik di sekolah? Seperti itu. Baik, Ibu mungkin bisa menceritakan selama liburan Maret, April, Mei, Juni 4 bulan sudah berlalu, sebentar lagi sudah masuk bulan Juli. Menurut pendapat seorang guru bagaimana? Silakan. Oke, terima kasih atas kesediaannya untuk bisa menanyakan hal ini. Sebelumnya saya ingin kenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Aini, guru MA Nahdlatul Ulama Maron, Kabupaten Probolinggo. Nah, untuk merespon apa yang ditanyakan oleh Bapak Anak, kalau masalah kelebihan dan kekurangannya selama kita libur dengan adanya pandemi ini, saya akan ungkapkan kekurangannya dulu. Kekurangannya itu sangat mengganggu aktivitas belajar, sangat mengganggu aktivitas KBM tentunya. Karena di situ kalau sistem KBM, sistem online itu mungkin bisa hanya 65% yang efektif. Jadi masih lebih efektif ketika kita bertatap muka dengan siswa. Karena nanti sistem KBM yang tatap muka itu akan memberikan jauh lebih memuaskan. Nah, tanya jawab, dialog, terus menggunakan menggunakan ya media-media yang lain dengan cara yang bebas. Tapi kalau online hanya sebatas online saja, mungkin hanya ada di situ hanya ada teks pertanyaan lalu kemudian jawaban, itu saja. Terus kelebihannya mungkin ya kelebihannya karena kita masih kita bisa kumpul dengan keluarga dengan sepuas-puasnya. Tapi saya pikir antara kelebihan dan kekurangannya itu lebih banyak kekurangannya kalau masalah KBM. Kalau masalah kumpul dengan keluarga, tiap hari pun juga kita kumpul dengan keluarga, walaupun itu waktunya terbatas. Tetapi di sini yang harus dipikirkan itu adalah masalah KBM. KBM di mana itu kan juga menyangkut masalah masa depan anak-anak, masa depan siswa.
Otomatis kalau kita itu mendapatkan pembelajaran yang kurang efektif, nanti skill anak juga pengaruh terhadap skill anak. Oke, baik, terima kasih. Dari segi mutu atau kualitas juga nanti tidak menjamin ya siswa itu bisa 100%. Mungkin harapan dari seorang guru bagaimana kepada pemerintah? Silakan. Harapan kami, terutama saya pribadi, ya gimana pemerintah itu memberikan kesediaannya terhadap kami untuk segera mengaktifkan kembali KBM di lembaga-lembaga. Ya tentunya dengan aktifnya kembali itu mungkin tetap kita menggunakan peraturan peraturan patokan kesehatan ya, dengan tetap menggunakan masker, terus kemudian menggunakan hand sanitizer, kita seperti itu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Seperti itu. Jadi itu sangat penting. Jadi sekolah itu siap ya Bu ya untuk memakai masker dan juga hand sanitizer, ataupun juga nanti ada semprot desinfektan untuk sepatu dan juga tasnya anak-anak, mungkin bukan orangnya ya, tapi alat-alat atau bendanya. Sekolah siap mendukungnya. Tentunya harus ada anjuran keras di situ. Baik, terima kasih atas waktunya Bu yang diberikan pada malam hari ini. Semoga itu bermanfaat buat semua yang didengarnya. Mungkin ada pesan terakhir buat adik-adik atau buat siswa-siswi seluruh Indonesia. Pesan saya ya, kita tetap menggunakan semua, khususnya warga negara Indonesia, tetap menggunakan patokan kesehatan, tetap menggunakan menjalankan peraturan dari pemerintah, menggunakan masker dan hand sanitizer supaya pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih Bu, jadi untuk memutus mata rantai ya, dan tidak berkelanjutan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Hari ini selamat malam semuanya. Saya sudah bersama dengan salah satu anggota pramuka yang saat ini berada di rumahnya. Nah, sekarang saya sedang berhubungan dengan kakak siapa Kak? Kak Munif. Kakak Munif dari Lubis Utama MAN. MAN Probolinggo, Jawa Timur. Nah, terus Kak Munif ini gimana ceritanya, pendapatnya, kelebihan dan kekurangannya selama liburan di rumah saja, stay at home. Nah, selama Maret, April, Mei, Juni, dan terasa sudah 4 bulan ya, sudah 4 bulan stay at home, tidak berkegiatan kepramukaan. Kira-kira menurut Kak Munif gimana? Bagus kan? Oke, menurut saya kelebihannya selama pandemi COVID-19, kelebihannya adalah bisa bersenang-senang di rumah, bisa bertemu keluarga setiap hari, bisa bermain sepuasnya tapi tidak sepuasnya. Terjadinya COVID ini kami berhalangan tidak bisa kemana-mana, tetap di rumah saja. Jadi ada hambatan ya, Hambatan. untuk berkegiatan ya. Itu kekurangannya ya. Seperti itu. Jadi kelebihannya bisa di rumah ya kan, dengan keluarga, cuman kekurangannya tidak bisa berkegiatan selama 30 hari. Siap, tidak. Dan saat ini kita sudah masuki new normal, dan sudah banyak yang daerah-daerah atau wilayah itu sudah hijau, sudah tidak merah lagi dan tidak kuning lagi, sudah hijau. Kira-kira menurut pendapat Kak Munif, ini liburan perlu diperpanjang lagi sampai Desember 2020 atau sudah cukup? Nah, seperti itu. Kira-kira gimana? Untuk anjuran selanjutnya, untuk yang akan datang, semoga tetap bisa melanjutkan kembali aktivitas tadi. Untuk harapan kami semua di seluruhnya Indonesia, kita mematuhi aturan yang ada,
sudah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan pakai protokol kesehatan itu pakai masker dan lain-lainnya. Jadi tetap kita melanggar protokol Protokol kesehatan. kesehatan. Mungkin harapan untuk pemerintah gimana, segera masuk atau masih dulu? Harapan dari pemerintah ini kita harap pemerintah bisa memberikan lagi sekolah-sekolah selanjutnya ke depannya untuk bisa beraktivitas kembali di sana. Itu saja. Oke, itu ya harapannya ya. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa kita sampaikan bersama dengan saya di Anang Ki Channel bersama dengan Kak Munif. Munif ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya masih di channel Anang Ki Channel. Saya sudah bersama dengan seorang kepala madrasah atau kepala sekolah yang berada di sebuah lembaga pendidikan Madrasah Aliyah yang berada di Kecamatan Maron di Probolinggo, Jawa Timur. Nah, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa diperkenalkan saya ini dengan Bapak Haji siapa? Ya, alhamdulillah saya dengan Bapak Haji Abdul Manan, sarjana pendidikan. Kami Berada di lembaga Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Maron. Jadi Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Maron, Probolinggo, Jawa Timur ya Pak Haji. Iya, betul. Ya, sekarang saya minta pendapat ini menurut Pak Haji gimana selama libur sekolah. Selama libur sekolah yang cukup lama, Maret, April, Mei, Juni, kira-kira menurut kepala sekolah atau kepala madrasah ini pembelajaran online yang disarankan oleh pemerintah itu hasilnya bagaimana? Apakah maksimal atau kurang maksimal? Menurut Haji? Iya, terima kasih. Menurut penilaian saya adalah kurang maksimal. Ya, kalau memang tugas dari sekolah memang sudah kita laksanakan secara online, terutama pembelajaran di rumah itu adalah secara tak langsung menggunakan istilah paketan. Jadi, cuma kendalanya di sini adalah faktor kendalanya kurang kondusif. Masalahnya kendalanya adalah terkait dengan paketan itu, sehingga anak-anak itu walaupun dia dikasih tugas, kadang-kadang dari sekian anak itu yang kurang memadai. Jadi kalau dari jumlah 20 ya mungkin hampir separuh itu tidak melaksanakan. Ya, faktor dan kendalanya itu ya karena paketan itu. Jadi paketan internet ya Pak Haji nih. Iya, betul. Paketan internet yang kurang, karena kalau di pedesaan mungkin beda dengan perkotaan nih Pak Haji nih. Iya, benar ini. Ya, pedesaan nanti menengah ke bawah mungkin ke sana. Nah, kira-kira menurut pendapat Pak Haji nih, jika pemerintah harapan dari Pak Haji kepada pemerintah ini gimana terkait libur sekolah, apakah perlu untuk diperpanjang atau sudah cukup atau bagaimana? Ya, kalau menurut penilaian kami sebagai kepala sekolah, terutama di Madrasah Aliyah NU Maron ini, sangat dan amat sekali dengan adanya kurang kondusif ini, kami mohon atas nama kepala sekolah itu kalau bisa ya diakhiri, artinya jangan diperpanjang terus. Secara tak langsung anak itu adalah secara pembelajaran, jadi proses pembelajaran itu adalah sangat kurang sekali. Merasa orang tua itu adalah terus terang aja
terus terang saja menilai kapan kita ini untuk kita belajar yang kondusif. Kalau sudah begini terus secara tak langsung berarti membodohi. Jadi suatu harapan kami itu adalah betul-betul suatu harapan yang sangat kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden, dan juga kepada Ibu Gubernur, Ibu Bupati. Suatu harapan yang harus kembali kepada semula, sebagaimana proses belajar mengajar itu adalah betul-betul sebagaimana biasanya. Di mana saat ini sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa saat ini kita sudah memasuki di new normal gitu Haji. Di mana new normal itu pabrik sudah mulai buka, kemudian transportasi, kereta api, bus dan lainnya, dan pesawat bandara sudah mulai beroperasi kembali, akan tetapi tetap masih menggunakan protokol kesehatan. Ini menggunakan masker dan hand sanitizer dan juga semprotan untuk membersihkan benda-benda kita, seperti itu. Nah, mungkin ketika sekolah nanti masuk, kira-kira siap tidak ya Pak Haji untuk MANU Maron di Probolinggo Jawa Timur seandainya mengikuti protokol kesehatan ketika masuk? Ya, sangat mendukung sekali. Siap. Soalnya kan secara tak langsung kita tetap menjaga protokol kesehatan. Anak itu disarankan untuk menggunakan masker. Kami sudah siap Kagudus untuk persiapan persiapan nanti begitu anak masuk, nanti akan saya bagi-bagikan masker itu yang sekiranya anak-anak itu betul kondusif dan belajarnya itu tenang itu bagus. Jadi untuk menjaga diri biar tetap sehat Pak Haji nggih. Jadi sekolah betul-betul mendukung dan sudah siap. Ini ada 1 dus sudah siap dan insya Allah dengan begitu semuanya akan tetap sehat gitu Pak Haji nggih. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Haji. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.